Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Muajah dari kelas PAI 6A dengan NPM 1910631110018. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu ujian tengah semester mata kuliah Hadis Tarbawi, di mana di dalam video ini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai hadis toleransi. Untuk itu, langsung saja kita lihat videonya. Nah, teman-teman, masih sering kita jumpai atau kita temui berita-berita negatif maupun miring tentang agama Islam maupun umat Islam. Adapun salah satu berita yang saya temui, yaitu, benarkah umat Islam itu intoleran? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu dulu, apa sih toleransi itu? Toleransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu toleran atau tolerance, yang artinya sabar, kesabaran, atau berlapang dada. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi memiliki arti sikap saling menghargai terhadap pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sesuatu yang bertentangan dengan diri sendiri. Adapun dalam Islam, toleransi diistilahkan dengan tasamuh, yaitu suatu istilah yang menjelaskan sikap saling menghargai dan saling menghormati di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara budaya, bahasa, etnis, politik, maupun agama. Nah, untuk mengkaji lebih dalam toleransi, kita juga perlu mengkaitkannya dengan intoleransi. Intoleransi adalah pola pandangan, tutur sikap, serta tindakan yang mendikotomi kehidupan sosial berdasarkan perbedaan, baik terbentuk dari suasana politik, sosial, negara, maupun budaya. Lalu, untuk menjawab pertanyaan, apakah benar umat Islam itu intoleran? Rasulullah SAW bersabda, "Hadatsani Yazidu qala akhbarana Muhammad bin Ishaq an Daud bin Husain an Ikrimata an Ibni Abasi qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayu adyani ahabbu ilallah qala hanifiyatu samha," yang artinya, telah menceritakan kepada kami Yazid berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Daud bin Al-Husain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyatu As-Samhah, yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini, beliau berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Iman, bab agama itu mudah, di mana dalam sahihnya secara mutlak tidak menyebutkan sanadnya, karena tidak termasuk dalam kategori syarat-syarat hadis sahih menurut Imam Al-Bukhari. Akan tetapi beliau menyebutkan sanadnya secara lengkap dalam kitab yang diriwayatkan oleh Abdillah Ibnu Abbas dengan sanadnya yang hasan. Dengan kata lain, kualitas hadis ini termasuk ke dalam hadis yang muttasil marfu, atau hadis yang sanadnya tidak terputus hingga kepada Rasulullah. Dan setelah diteliti juga, para perawinya juga termasuk ke dalam perawi yang siqah atau kuat hafalannya. Adapun pendapat dari Syekh Nasyruddin Albani yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang kedudukannya hasan li ghairi. Agama toleran adalah agama yang selalu memberi kemudahan kepada umat manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia. Islam tidak hanya memberi kemudahan mengenai hubungan spiritual antara manusia dengan Tuhannya, melainkan juga memberikan kemudahan kepada manusia mengenai masalah-masalah sosial yang menyangkut hubungan manusia dengan sesama. Allah telah menghilangkan kesulitan-kesulitan yang pernah dijadikan beban oleh umat terdahulu, yaitu dalam perihal taubat misalnya. Pada umat terdahulu, ketika melakukan tirakat taubat, itu dilakukan dengan cara bunuh diri. Sedangkan taubatnya umat Islam hanya dengan meninggalkan perbuatan dosa tersebut dan menyesalinya, serta bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya setiap karakter agama itu disukai. Hanya saja agama
yang disukai Allah itu adalah agama yang paling mudah. Ibnu Hajar al-Asqalani juga memberikan penjelasan mengenai pengertian agama yang disukai, ialah karakter agamanya. Karakter di sini mendapat nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis tadi, dapat kita tarik benang merahnya bahwa agama yang dicintai oleh Allah adalah agama Islam. Agama yang menjunjung tinggi toleransi dari berbagai aspek, baik aspek akidah maupun aspek syariah, serta selalu memberikan kemudahan kepada umat manusia melalui ajaran syariatnya. Adapun konsep toleransi yang ditawarkan oleh agama Islam yaitu sangatlah rasional dan praktis serta tidak terbelit-belit. Namun dalam halnya dengan akidah dan ibadah, agama Islam sama sekali tidak mengenal kata kompromi. Islam merupakan agama yang menjadikan sikap toleransi adalah bagian yang terpenting. Dan sikap ini biasanya teraplikasikan dalam wilayah interaksi sosial, sebagaimana yang ditujukan dari sikap Rasulullah SAW terhadap non-muslim pada zaman beliau masih hidup. Islam merupakan agama yang universal dan komprehensif. Ajarannya tidak hanya membahas mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya, hablum minallah, tetapi juga membahas hubungan manusia dengan sesama manusia, hablum minanas. Bahkan membahas juga hubungan manusia dengan alam, hablum minallah. Mengenai hubungan manusia dengan sesama, Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya beliau telah banyak membahas masalah toleransi. Bahkan keberhasilan dakwah beliau pun tidak terlepas dari sikap toleransi yang beliau miliki dan beliau terapkan dalam kehidupannya. Adapun sikap toleransi yang diajarkan oleh agama Islam yaitu yang pertama, saling menghargai dan saling menghormati dalam hal beribadah, tetapi tidak ikut dalam kegiatan ibadahnya. Yang kedua, tidak mengganggu atau tidak meneror agama lain. Dan yang ketiga, Islam menyuruh kita semua untuk berlaku baik dan adil kepada siapapun tanpa terkecuali. Dari sini dapat kita pahami bahwa agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran, artinya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dapat kita simpulkan bahwa agama yang dimaksud dalam hadis di atas adalah agama Islam, dan kita tidak boleh ragu akan kelurusan agama Islam. Agama Islam serta umatnya tidaklah intoleran, karena pada dasarnya agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai sikap toleransi. Nah, selanjutnya adalah nilai-nilai pendidikan yang dapat kita petik dari hadis di atas, yaitu yang pertama, mempercayai bahwa agama yang lurus lagi toleran adalah agama Islam. Yang kedua, menanamkan kepercayaan bahwa agama Islam selalu memberikan kemudahan dan menjunjung tinggi nilai toleransi. Yang ketiga, dengan menanamkan sikap toleransi, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keempat, menerapkan sikap saling menghargai merupakan salah satu sikap toleransi yang dapat menciptakan lingkungan yang tentram dan damai. Yang kelima, toleransi mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dengan segala perbedaan. Yang keenam, toleransi sangatlah penting ditanamkan dalam diri guna menghindari perpecahan dan konflik. Dan yang ketujuh, yang terakhir, sikap toleransi sangatlah penting untuk memperkuat tercapainya suatu mufakat dalam bermusyawarah. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.